3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai studi kasus akademik, yaitu SIKAT. Pertama-tama, saya Farel Satriano dengan NRP 16/2022-029. Saya Renata Elsa dengan NRP 16/2022-010. Saya Muhammad Andra Givari dengan NRP 16/2022-021. Jadi pertama, bab 1 studi kasus perwalian Institut Teknologi Nasional atau ITENAS memiliki sistem informasi akademik yang disebut SIKAT, Sistem Informasi Akademik. Salah satu fitur penting dari SIKAT adalah perwalian yang membantu mahasiswa dalam proses pemilihan dan pendaftaran mata kuliah pada setiap semesternya. Fitur ini dirancang untuk membantu mahasiswa agar dapat merencanakan dan mengambil mata kuliah sesuai dengan kurikulum dan perkembangan akademik mereka. Proses perwalian di ITENAS bertujuan untuk memastikan bahwa mahasiswa mengambil mata kuliah yang sesuai dengan kurikulum mata kuliah wajib, kedua memenuhi prasyarat mata kuliah, yang ketiga menyelesaikan studi kasus tepat waktu. Lalu ada bottleneck pada studi kasus. Sistem SIKAT di ITENAS mengalami hambatan yang menghambat proses perwalian. Pada saat peak period, SIKAT kewalahan dengan tingginya traffic yang menyebabkan perlambatan dan crash sistem. Selain itu, kuota mata kuliah dan kapasitas dosen wali yang terbatas dapat menyebabkan penundaan pendaftaran mahasiswa. Lebih lanjut, informasi mata kuliah yang tidak akurat dan user interface yang membingungkan menimbulkan frustasi dan menghambat pemilihan mata kuliah yang tepat. Untuk meningkatkan efisiensi, ITENAS perlu mengatasi hambatan ini di seluruh aspek aksesibilitas, alokasi sumber daya, keakuratan data, dan user experience. Lalu ada alur perwalian SIKAT ITENAS. Jadi proses perwalian di ITENAS melalui SIKAT terdiri dari beberapa langkah yang terstruktur dan integrasi. Untuk memastikan mahasiswa dapat merencanakan dan mengambil mata kuliah secara efisien, mahasiswa mengakses SIKAT untuk mempelajari jadwal dan prasyarat mata kuliah, kemudian menyusun rencana studi kasus diverifikasi oleh sistem. Selanjutnya mereka berkonsultasi dengan dosen wali untuk mendapatkan persetujuan dan saran, diikuti oleh verifikasi oleh Biro Administrasi Akademik (BAA). Setelah rencana studi kasus disetujui, mahasiswa menyelesaikan pembayaran dan sepanjang semester, dosen wali untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan akademik mahasiswa. Oke, sekarang untuk bab 2, saya akan menjelaskan identifikasi unit bisnis dan fungsi bisnis. Pertama, ini merupakan gambar dari value chain untuk unit bisnis. Penjelasannya di slide selanjutnya. Nah, untuk pertama, dalam unit bisnis PTI, yaitu Pusat Teknologi Informasi, fungsi dalam value chain-nya adalah dukungan teknis dan infrastruktur, pengembangan dan pemeliharaan sistem SIKAT, pengadaan teknologi, integrasi sistem, informasi, dan sosialisasi. Untuk unit bisnis Biro Akademik Administrasi Akademik, yaitu BAA, pengumpulan data kurikulum, pengelolaan informasi mahasiswa, verifikasi prasyarat, persetujuan dan validasi rencana studi, serta validasi pembayaran. Untuk unit bisnis fakultas dan jurusan, fungsi dalam value chain-nya, penyediaan informasi kurikulum, perencanaan mata kuliah, persetujuan rencana studi, monitoring dan evaluasi, pelatihan dosen wali, informasi dan sosialisasi terkait jurusan dan mata kuliah. Dan untuk dosen wali, konsultasi akademik, bimbingan dan validasi rencana studi, monitoring dan evaluasi kemajuan akademik, mahasiswa, dan perkembangan kompetensi. Selanjutnya, ini merupakan gambar dari value chain fungsi bisnis akademik. Penjelasannya ada di slide selanjutnya menggunakan tabel. Di dalam primary activity ada inbound logistik yang memiliki fungsi bisnis pengumpulan data kurikulum, yaitu mengumpulkan informasi tentang kurikulum, prasyarat, mata kuliah, dan jadwal dari berbagai jurusan dan fakultas, dan pengelolaan informasi mahasiswa, yaitu mengelola data akademik mahasiswa. Untuk di bagian operation, yaitu adalah perencanaan mata kuliah, mahasiswa menyusun rencana mata kuliah yang akan diambil melalui SIKAT. Lalu konsultasi akademik,
mahasiswa bertemu dengan dosen wali untuk mendiskusikan dan menyempurnakan rencana studi mereka. Dan ada verifikasi prasyarat, yaitu sistem secara otomatis memeriksa pemenuhan prasyarat untuk mata kuliah yang diajukan. Selanjutnya, untuk outbound logistik, ada persetujuan dan validasi, yaitu rencana studi yang disetujui oleh dosen wali diverifikasi oleh BAA. Lalu ada pendaftaran dan pembayaran. Mahasiswa menyelesaikan proses pendaftaran dan pembayaran melalui sistem yang terintegrasi. Dalam marketing and sales, ada informasi dan sosialisasi, yaitu menyediakan informasi terkait fitur dan prosedur sikat melalui portal mahasiswa. Dan bagian services, ada monitoring dan evaluasi, yaitu dosen wali dan fakultas terus memantau kemajuan akademik mahasiswa dan memberikan bimbingan tambahan jika diperlukan. Lalu ada dukungan teknologi, menyediakan bantuan teknis dan dukungan pengguna untuk memastikan aksesibilitas dan responsivitas sistem sikat. Selanjutnya, di bagian support activity, dalam firm infrastruktur ada unit bisnis manajemen sistem informasi, yaitu mengelola infrastruktur teknologi informasi yang mendukung operasional sikat. Lalu ada kepatuhan akademik, memastikan bahwa semua proses perwalian dan pemilihan mata kuliah sesuai dengan kebijakan dan regulasi akademik. Dan di bagian human resource management ada pelatihan dosen wali, yaitu memberikan pelatihan kepada dosen wali mengenai penggunaan sikat dan prosedur perwalian. Dan juga ada pengembangan kompetensi. Nah, di bagian teknologi development ada pengembangan sistem dan juga integrasi sistem. Selanjutnya. Nah, terakhir ada procurement, yaitu memiliki dua, yaitu pengadaan teknologi, yaitu memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan untuk operasional sikat. Dan juga ada kontrak dan kerjasama, yaitu menjalin kerjasama dengan penyedia layanan teknologi untuk memastikan dukungan teknis yang berkelanjutan. Nah, di sini ada matriks antara fungsi bisnis dan unit bisnis. Matriks ini menghubungkan fungsi-fungsi bisnis utama yang terdapat dalam proses perwalian akademik di Sikat ITENAS dengan unit bisnis yang bertanggung jawab. Setiap fungsi bisnis seperti pengembangan data, kurikulum, pengelolaan informasi mahasiswa, perencanaan mata kuliah, konsultasi akademik, verifikasi prasyarat, hingga monitoring dan evaluasi telah dihubungkan dengan prasyarat unit bisnis seperti Pusat Teknologi Informasi PTI, Biro Akademik Administrasi Akademik atau BAA, fakultas dan jurusan, dan dosen wali. Contohnya, misalnya PTI bertanggung jawab dalam dukungan teknologi dan perkembangan sistem, sementara BAA menangani pengumpulan data kurikulum dan verifikasi prasyarat. Fakultas dan jurusan berperan dalam perencanaan mata kuliah, sedangkan dosen wali berfokus pada konsultasi akademik dan monitoring. Nah, sekian dari bab 2. Selanjutnya ada pemetaan dengan flowchart. Jadi pertama di sini mulai, lalu ada proses mahasiswa melakukan konsultasi perwalian, lalu dosen memberi saran, lalu mahasiswa memilih mata kuliah. Selalu ada decision di mana dosen wali memvalidasi perwalian. Jika tidak, perwalian tidak disetujui dan balik ke mahasiswa memilih mata kuliah. Jika iya, BAA akan membuat rincian tagihan sesuai KRS yang diambil. Selanjutnya, mahasiswa akan membayar tagihan. Selanjutnya, BAA akan membuat rincian tagihan sesuai KRS yang diambil. Lalu mahasiswa akan membayar tagihan. Selanjutnya ada decision lagi, pembayaran dicicil. Jika iya, mahasiswa memilih durasi cicilan, lalu BAA membuat rincian tagihan baru sesuai durasi cicilan yang dipilih, lalu tagihan pembayaran dengan skema dicicil, lalu mahasiswa melakukan pembayaran. Jika tidak, mahasiswa membayar tagihan secara penuh. Lalu mahasiswa terdaftar di mata kuliah pilihan. Selanjutnya, setelah mahasiswa terdaftar di mata kuliah pilihan, mahasiswa menjalankan perkuliahan dan N. Selanjutnya terdapat pemetaan dari perwalian dengan swimlane. Jadi swimlane terdapat 3 level. Yang pertama level 0 yaitu aktivitas keseluruhan ITENAS. Jadi di sini ada manajerial, utama, dan lainnya. Nah, untuk aktivitas perwalian itu terdapat di line yang utama.
Selanjutnya yang level 1 ini lebih fokus ke lain yang utamanya yang ada penerimaan mahasiswa baru, perwalian, proses pembelajaran, dan wisuda sarjana atau magister. Nah, di sini akan difokuskan untuk proses perwalian saja. Nah, ini adalah swimlane level 2-nya, di mana ini lebih detail untuk proses perwaliannya. Terdapat 3 aktor, yaitu mahasiswa, dosen wali, dan BAA. Proses perwalian dimulai ketika mahasiswa melakukan konsultasi perwalian. Lalu dosen wali akan memberikan saran, dan mahasiswa setelah mendapatkan saran dari dosen wali itu memilih mata kuliah yang diinginkan. Dan jika dosen wali menyetujui perwaliannya, maka akan lanjut ke aktivitas BAA yang membuat rincian tagihan sesuai KRS yang diambil. Tapi jika perwaliannya tidak disetujui oleh dosen wali, maka mahasiswa harus memilih mata kuliah kembali sesuai dari saran dosen walinya. Selanjutnya, setelah BAA membuat rincian tagihan, BAA akan mengirimkan tagihan pembayaran ke mahasiswa, lalu terdapat decision di mana pembayarannya dicicil atau tidak. Nah, jika pembayarannya dicicil, maka mahasiswa harus memilih durasi cicilannya. Lalu BAA akan membuat rincian tagihan baru sesuai durasi cicilan dipilih, lalu mengirimkan tagihan pembayaran dengan skema yang dicicil sesuai bulan yang dipilih. Lalu mahasiswa bisa melakukan pembayaran, tapi jika mahasiswa tidak memilih skema pencicilan, maka mahasiswa bisa langsung melakukan pembayaran secara penuh. Lalu setelah mahasiswa melakukan pembayaran, BAA akan memvalidasi pembayarannya, dan mahasiswa bisa terdaftar di mata kuliah pilihannya, lalu menjalankan perkuliahan dan proses perwalian sudah selesai. Selanjutnya adalah root cause analysis. Jadi di sini ada fishbone diagram untuk gambaran proses perwalian yang lambat. Jadi untuk mesinnya itu ada desain termukau yang kurang ramah pengguna untuk bagian website sikatnya. Lalu perangkat lunak sikat yang sudah ketinggalan zaman dan mudah terjadi bug. Untuk man atau human resource-nya itu staff yang tidak memadai ketika terjadi traffic yang tinggi. Lalu perencanaan mata kuliah yang tidak efektif. Dan untuk metode, itu prosedur pendaftaran perwalian yang masih kurang efisien, lalu alokasi sumber daya seperti fakultas dan mata kuliah yang kurang efisien juga. Dan terakhir ada material, ini mencakup informasi mata kuliah yang tidak akurat atau yang belum diperbarui secara berkala dan kurangnya validasi data. Ini ada penjelasan detail untuk masing-masing root cause-nya. Yang pertama, aksesibilitas dan responsivitas sistem itu seringkali terganggu selama periode puncak perwalian yang sedang ramai atau trafik yang tinggi sehingga sikatnya itu kelebihan beban dan nge-lag. Selanjutnya terdapat ketidakselarasan antara kapasitas mata kuliah dan jumlah mahasiswa. Jadi contohnya ada beberapa mata kuliah yang kuotanya terbatas tapi memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk mahasiswanya, sehingga menyebabkan lonjakan trafik. Selanjutnya, kapasitas dosen wali itu menjadi sebuah masalah juga, di mana setiap dosen wali mungkin memiliki terlalu banyak mahasiswa bimbingan, jadi bisa menyebabkan penurunan kualitas bimbingan yang diberikan. Selanjutnya, ketidakakuratan informasi dalam sikat juga dapat menyebabkan suatu masalah karena informasi yang tidak benar atau yang belum diperbaharui itu bisa mengakibatkan konflik pendaftaran. Yang terakhir itu desain termuka pengguna sikat itu masih terlalu rumit sehingga menyebabkan kebingungan dan frustasi mahasiswa selama perwalian. Yang terakhir adalah perbaikan root cause sebelumnya yang sudah dijelaskan, yaitu yang pertama itu bisa dilakukan peningkatan infrastruktur IT dengan berinvestasi dalam server yang lebih kuat, misalnya untuk mengatasi trafik tinggi selama puncak perwalian, sehingga sikat itu tidak mudah lag atau down. Yang kedua, adanya penyesuaian kapasitas mata kuliah yang dilakukan berdasarkan analisis permintaan. Jadi di sini sikat bisa menambah jumlah kelas untuk mata kuliah dengan permintaan tinggi dan mengurangi kapasitas untuk mata kuliah yang kurang diminati atau kurang populer.
Yang ketiga itu mempertimbangkan untuk menambah jumlah dosen wali atau mengimplementasikan sistem bimbingan yang berbasis teknologi, sehingga dosen wali dan mahasiswa itu tidak harus untuk konsultasi manual dan menghabiskan lebih banyak waktu lagi. Yang keempat, itu informasi tentang mata kuliah, prasyarat, dan persyaratan kurikulum harus diperbarui secara berkala sehingga informasi yang tersedia di sikat itu bisa selalu akurat. Yang terakhir, itu ada perbaikan pada desain antarmuka pengguna atau UI sikat yang sangat penting untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Ini tuh bisa dilakukan dengan mempersingkat proses peralihannya atau memperbaiki UI-nya menjadi lebih simpel. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Udah beres kah recordnya? Sudah. Oke.